Oke. Atau saya gini, saya bertanya-tanya, apakah ini juga membahas mengenai salam 4 jari? Salam 4 jari. Salam 4 jari itu apa ya? Salam 4 jari ini menjadi perbincangan juga di Oleh media warganet sosial, ya. oleh warganet. Tapi kita nggak tahu sebenarnya apa sih makna dari salam 4 jari ini. Emang bisa disatuin? Ya kalau 1 tambah 3 sih 4 sih ya hasilnya. Itu kan ya. hitungan matematik nih. Tapi kalau coba misalnya begini, Ya. sama begini, nyatuinnya gimana? Nggak bisa tuh kan. Nggak tahu lah ya. Biarkan mana narasumber yang menjawab ya, tapi kita hadirkan dulu informasi berikut ini. Belum juga memasuki hari pencoblosan, kabar mengenai Pilpres 2 putaran masih terus menjadi perbincangan. Pasalnya, tak ada satupun elektabilitas paslon yang mampu menembus angka 50% sebagai syarat untuk menang 1 putaran. Kubu Prabowo Gibran pun semakin gencar mengkampanyekan Pilpres 1 putaran. Namun, ajakan dari kubu Prabowo Gibran agar Pilpres berlangsung 1 putaran mendapat perlawanan dari warganet dengan gerakan salam 4 jari yang menggema di jagat X dalam beberapa hari terakhir. Salah satu akun yang mempopulerkan gerakan ini adalah Gita Putri Damayana. Di akun X miliknya @gitaputrit, Gita mengajak followersnya melakukan aksi politik dengan simbol salam 4 jari. Menurutnya, salam 4 jari adalah untuk mendorong koalisi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3, serta mencegah kecurangan dalam pemilu. Sebuah ajakan salam 4 jari sebagai ekspresi politik bukan Prabowo Gibran dari @johnmuhammad_, tweet akun X Gita Putrit. Lantas, akankah gerakan salam 4 jari ini menjadi simbol koalisi dari pasangan calon nomor urut 1 dan 3? Tim TV One mengabarkan. Apakah yang viral atau ramai diperbincangkan di media sosial ya, di berbagai macam platform juga akan sama konkret dengan pernyataan dari para narasumber kita pada pagi hari. Pagi hari ini sudah ada beberapa narasumber, sudah ada Bang Henry Satrio, analis politik. Selamat pagi Bang Henry. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat ya. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Baik, selain itu juga ada Mas Ciko Hakim, juru Lama tak bicara jumpa TPN juga. Ganjar Mahfud. Selamat pagi Mas Ciko. Pagi. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Mas Dede Prayudi, Mas Uki, juru bicara TKM Prabowo Gibran. Apa Selamat kabar? pagi. Bro Uki. Kabar baik, kabar baik. Dan nanti di sampingnya Mas Uki juga ada Bang Mardhani Alisera. Mau diisi kan nih kursi kosong nih Bang Mardhani ya, kita tunggu Nah, ya. kita tunggu ya. Pagi hari ini, tadinya saya mau nanya ke 1 terus ke 3 gitu ya. Tapi 3 dulu deh yang ada di sini ya. Ya ada ya 3 kan. Nah. Udah tahu salam 4 jari ini viral di media sosial? Atau Anda jangan-jangan yang mau viral? Atau jangan yang memang memviralkan nih. Maknanya udah tahu belum sih Bang sebenarnya itu apa sih? Jadi saya justru baru melihat setelah dikontak untuk mengisi acara ini. Jadi pas lihat ada salam 4 jari. Karena udah lama, saya memang dulu aktif, emang sering main medsos ya. Tapi beberapa minggu ini saya nggak membuka X, kecuali untuk memposting. Tapi juga nggak baca-baca apa nggak yang ada scrolling di dan sana. lain-lain. Tapi akhirnya saya melihat kan, oh ternyata John Muhammad, Gita Putri, orang-orang yang saya cukup kenal tapi tidak terlalu dekat. Bahkan mereka saya tahu orang-orang yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil, ya kan, mereka aktif di dunia LSM, NGO, dan juga aktivis di tahun 98. Nah inilah yang paling penting kita utarakan ini, bahwa mereka tidak tergabung, dan saya seingat saya Tidak terafiliasi. selama Pilpres yang ini, yang lalu, dan yang lalu lagi, dan lain-lain, mereka tidak pernah tergabung dalam tim ses manapun. Nah, mereka sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi, kritis juga terhadap Anies Baswedan ketika menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi mereka kritis kemarin semua penguasa lah. Jadi ada gerakan apa di antara Jadi saya aktivis melihat, ini? Nah ini kan kita lihat tadi backgroundnya. Backgroundnya adalah orang-orang yang jengah, orang-orang yang merasa, orang-orang yang peduli dengan demokrasi di Indonesia. Nah tapi kan sekarang ada perkataan demokrasi ini hanya menengah ke atas yang peduli. Tapi saya melihat semakin ke sini, menengah ke bawah juga sudah semakin peduli Sudah, ya. Bahwa kebebasan berpendapat dan lain-lain. Kita bicara soal politik dinasti, kita soal mengutak-ngutik konstitusi, soal ada keinginan pernah untuk menjadi 3 periode presiden, 3 periode dan lain-lain. Ini menjadi semakin menjadi concern yang semakin kuat di masyarakat, dan ini muncul saya rasa sangat organik. Sudah saya scrolling akhirnya kan, scrolling mana jadi ujungnya, tahu, siapa jadi paham ujungnya jadi. nih? Dari Oh, mana sini si awal John mulanya ini ya? sama semua orang kritis ya kan, Gita Putri apalagi gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga suka sebel gitu dulu. Benar, tapi mereka benar-benar orang yang saya yakini bukan orang-orang yang bisa dibeli dengan uang, orang-orang yang betul-betul memperjuangkan hati nurani mereka. Tapi beginilah, kalau misalnya tadi kan udah cukup fair enough gitu ya tadi ya pernyataan Bang Ciko ya. Artinya tidak ada ke kubu yang
Pak Jokowi yang Organik lah ya. ya. Macam-macam lah ya kan, Pak Anies pun juga DKI juga Dikritik juga. Kenapa nggak juga melibatkan yang nomor 2? Kenapa hanya 1 dan 3? Tadi katanya mereka aktivis 98, mereka berangkat dari anti terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM, anti terhadap pengungkungan demokrasi. Mereka yang memperjuangkan reformasi ini, yang teman-teman Gen Z maupun Gen milenial yang ada di kanan saya ini sekarang menikmati kebebasan dalam berekspresi ya. Walaupun sekarang sudah mulai ada indikasi itu mulai ditekan-tekan lagi gitu ya kan, banyak orang dipanggil hanya karena bersuara, hanya karena memposting dan lain-lain. Nah, ini yang mereka concern, mereka tidak ingin kembali ke zaman itu, mereka betul-betul, dan kita lihat representasi di Capres 2 ya ada Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan ngaku dia ngejar orang, ngaku dia menculik orang. Beberapa hari lalu dia ngomong, ya kan gitu ya. Apapun itu, dia bilang berdasarkan perintah atau bukan dan lain-lain. Tapi ini memang kenyataannya. Dan Gibran kenyataannya adalah calon wakil presiden yang menjadi calon wakil presiden dengan mengubah aturan. Baik. Mas Uki, ini lahir dari kejengahan dari masyarakat. Akhirnya timbullah salam 4 jari ini. Tapi kalau Anda melihatnya ada faktor lain nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau dari TKN Prabowo Gibran nggak terlalu mikirin ya. Artinya kami fokus sama Tapi ini diri viral sendiri. jadi perbincangan, bisa jadi besar nantinya, Mas. Ya, kami fokus sama diri sendiri, kami fokus dengan memikirkan nasib bangsa ini ya. Dan kami melihatnya begini, kalau memang pada akhirnya berkoalisi, baik ini secara organik ataupun tidak ya, ini adalah wujud dari sikap yang memang sudah nggak yakin menang aja sih. Dan kami nggak mau mikirin perasaan-perasaan, ya kami nggak mau mikirin orang-orang yang baper-baper, apalagi kami nggak mau mikirin orang-orang yang bersikap setelah atau berlandaskan ketidakyakinannya untuk menang. Anda percaya nggak tadi yang Bang Ciko bilang? Ini tuh bukan orang dari orang yang preferensi 1 dan preferensi 3 loh. Karena kami nggak mau mikirin, jadi soal percaya atau nggak percaya itu bukan pertanyaan yang terlalu relevan lah buat kami. Jadi ini bukan menjadi concern kami sih sebenarnya salam 4 jari. Apalagi kalau misalnya kita lihat ya, kepercayaan publik terhadap Prabowo Gibran itu semakin meningkat hari demi hari ya. Elektabilitas itu setidaknya yang paling rendah aja yang terakhir-terakhir ini 48% loh. 48% ada, bahkan yang Belum kemarin 50 Bang Uki. ada yang kemarin sudah mengatakan di atas 50 beberapa, tapi saya belum ngecek secara pasti ya kredibilitas lembaga surveinya ya. Tapi yang pasti, yang kredibel, yang kami anggap kredibel itu sudah 48%. Tapi satu hal yang pasti, di 48% pun elektabilitas kami ini tidak mencapai 50, bukan karena elektabilitas paslon nomor 1 dan 2 ketika digabung itu melebihi 50. Ini dikarenakan masih ada yang tidak tahu garis miring tidak jawab, kan begitu ya? Nah, kalau kita melihat yang tidak tahu garis miring tidak jawab ini sekarang ini semakin mengecil dan tinggal 6%. Kemudian kan kita bertanya, sebaran yang tidak tahu tidak jawab ini yang 6% ini nanti akan kemana di hari H, kan kayak begitu ya? Nah, kalau kami melihat ya, dari waktu ke waktu dia semakin mengecil tanpa mengubah pola yang ada sekarang. Artinya nanti di hari H pun ya, sebaran yang 6% tidak tahu tidak jawab ini juga tidak akan berbeda jauh dari pola yang ada sekarang. Artinya apa? Artinya kami sangat meyakini bahwa pemilu akan berlangsung satu putaran. Jadi gerakan-gerakan yang saat ini juga viral di media sosial nggak khawatir nantinya juga akan berpengaruh kalau ada putaran kedua. 1 tambah 3 jadi 4 gitu. Oh enggak. Kami tetap meyakini satu putaran, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita berbicara X ya, memang dari dulu ya, kami itu tidak unggul di X. Tapi kami tidak terlalu khawatir karena pengguna jadi, X di Indonesia itu hanya 3 juta. Ya, sementara di TikTok itu puluhan juta gitu. Dan kami cukup katakan quote unquote merajai ya TikTok, kurang lebih seperti itu. Oke, Bang Hensat, pernyataan Anda kita tunggu juga usai jeda pada berikut. Kita jeda dulu sejenak dan kita masih terus menunggu nih Mardhani Alisera dari Timnas Amin yang masih belum hadir juga di studio di segmen awal dialog kita. Kami akan kembali saat lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Alhamdulillah sudah bergabung. Terima kasih Bang Mardhani Alisera, selamat datang juga. Selamat pagi, Apa kabar Indonesia Pagi? Bang Hensat, cek ombak juga ya pernyataannya Bang Mardhani kayak gimana nih? Bang Mardhani melihat salam 4 jari ini apa Bang Mardhani? Upaya menggabungkan Anda dengan Ciko atau seperti apa? Udah gabung kok. Udah gabung udah. Ya kalau diskusi. Jadi sebetulnya udah dibocorin di layar nih kayaknya nih. jadi itu kan bagian dari dinamika. Kalau di sosial media akan selalu punya hal seperti ini. Karena ada the world is flat. Dunia itu rata, semua boleh punya komentar. Dan komentar siapa yang akan mendapatkan respon terbanyak, itu yang akan pelan-pelan naik. Tapi eskalasinya ini lumayan. Kalau eskalasinya banyak berarti ada rasa yang sama.
di antara sesama masyarakat tentang gerakan Salam 4 Jari ini. Gerakan asal tidak satu putaran, maksudnya begitu? Sebetulnya kalau 1-2 putaran itu haknya masyarakat. Tetapi ketika mereka merasakan presiden mau kampanye, kemudian presiden tidak bisa tidak memihak, kemudian ada banyak cerita tentang udah sewa bis mau ke JIS tiba-tiba di cancel, ada yang cancel macam-macam. Kok ada sesuatu yang agak aneh gitu kan? Contohnya spesifik ya contohnya? Enggak. Ya kan tahunya yang di kita. Gitu. Nah itu akhirnya masyarakat ini ada yang tidak benar dan ada yang perlu direspon. Cara meresponnya juga sesuai dengan masyarakat punya style. Udah kita belum tentu mau gabung 1, gabung 2, tapi gerakan 4 jari aja. Nah kalau kita buat kita sebagai timnas tentu fokus memenangkan Amin. Dan kita akan terus mempesona masyarakat. Desak Anies hari ini ada di Jakarta, di Kemayoran dengan ojol dan macam-macam, di tempat lain kita kampanye terbuka. Terus kita terus ketuk pintu langit dan ketuk pintu bumi. Oke, Bang Uki mau ada komentar terkait dengan pernyataan Bang Mardhani ini? Ya, saya pikir pernyataan Bang Mardhani juga sebenarnya normatif aja ya. Artinya ya sah-sah saja berpendapat seperti itu. Kami di TKN 02 itu sebenarnya sudah terbiasa kok kemarin dihantam isu pemakzulan ya. Dulu-dulu juga dibilang Mas Gibran ini cupu taunya suhu dan lain-lain. Itu kan manuver-manuver biasalah yang kami sudah biasa hadapi dan kemudian kami menganggap wajar-wajar saja ya apabila terlepas ini organik atau non-organik ya, organik atau orchestrated, saya nggak tahu dan nggak bisa memastikan. Tapi yang pasti kami fokus aja sama diri sendiri ya. Kami sudah berada di posisi yang menjaga momentum ya. Kalau misalnya momentumnya tidak ada kejadian-kejadian istimewa yang menggelegar, menggeparkan, maka kami kami yakini ya bahwa pemilu akan berjalan 1 putaran. Oke, Mas Hensat, ini kalau melihat tadi dikatakan Kampanye terus. bisa organik, bisa juga ada orkestrasi di belakangnya. Nah, kalau Anda melihatnya gimana nih? Oke, saya akan bicara dari sisi komunikasi politik ya. Oke. Tapi sebelumnya menarik tuh tadi isu pemakzulan kok adanya di TKN 02. Ya, maksudnya apa biar subscribe gitu? Ya. Itu mungkin Bahas juga nih itu kayaknya mungkin nih. perlu dijelaskan ya kenapa isu pemakzulan tuh ada di 02 gitu. Saya kaget juga gitu. Nah, gini dari sisi komunikasi ini hati-hati Salam 4 Jari ini. Karena kalau yang 31 ini kan sulit juga nih. Apa maksudnya tadi Rifki kan Rifki sudah mencoba begini tapi Tangannya ya. Tapi kalau dua-dua Saya lempar ke Anda aja itu sebetulnya. Ya. Tolong Anda jelaskan lah kalau kayak itu. gitu. Tapi kalau 4 ini 22 ini juga bisa jadi 4. Dua-duanya apa? Ya, dua-dua dia yang ngomong gitu. Kan 22 4 kan. Jadi maksud saya secara komunikasi politik juga Mas John dan kawan-kawan, Mbak Gita segala itu harus juga memperhatikan jangan sampai kemudian dimanfaatkan. Kan canggih-canggih juga nih. Ini kan masalah komunikasi politik. Ya udah oke 4 jari ya 22 gitu kan. Bisa juga gitu. Jangan cuma 31 misalnya. Tiganya gini ya. Tiganya gini. Nah, terus jadi maksud saya secara komunikasi politik itu hati-hati tapi niatnya menurut saya menarik. Oke. Tadi kan Mas Uki mengatakan bahwa ingin sekali 1 putaran. Ya. Saya sih kalau kemudian Prabowo hari ini di peringkat atas berbagai lembaga survei itu saya nggak terkejut. Yang terkejut itu justru dia belum lewat 50% persatu itu loh. Padahal udah ada Pak Jokowi kan tadi kan. Udah ada Pak Jokowi. Terkejutnya kok belum sampai 50% gitu iya, ya. kok nggak sampai sana gitu. Tapi rupanya ada kalangan masyarakat juga yang ingin sekali menyatakan pendapatnya bahwa harusnya dengan kondisi ini 2 putaran gitu ya dengan hasil-hasil. Tapi ini menandakan kejengahan nggak sih seperti yang tadi Mas Ciko mengatakan? Ya kejengahan mungkin saja ada ya. Tapi menurut saya per hari ini ya saya kok nggak menemukan alasan buat Pak Jokowi untuk tidak memaksakan 1 putaran. Nah itu yang menurut saya perlu juga kita pertimbangkan karena sebagai presiden kan, yang mana yang dia dahulukan gitu ya, negara atau 02 gitu ya. Bahkan sampai hari ini kan masih jadi misteri sebetulnya Pak Jokowi ini dukung Pak Prabowo atau dukung Gibran gitu ya. Karena ini jadi penting nih buat politik nggak harus bisa dipisahkan. Kalau Mas paket Hensat, itu satu Mas paket. Hensat nanti gimana? Nggak, kalau 1 paket kan menurut kita. Oke. Tapi kan kalau dilihat dari preferensinya dan Pak Jokowi kan canggih nih, jenius politiknya ya. Ya antara dukung Pak Prabowo dan dukung Gibran itu harus kita Pilah-pilah. bukan harus kita pilih-pilih, harus kita identifikasi tuh. Karena itu akan berpengaruh ke langkah politik selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian satu lagi ini
sedang ada kejadian luar biasa nih di dunia tentang bagaimana leadership itu ditunjukkan, ya. Ini rakyatnya banyak nih, tapi bentuknya tidak dalam paspor atau identitas ya, tapi dalam bentuk fans dan supporters. Ada pelatih Liverpool yang namanya Jurgen Klopp. Pada saat kali ini dia tuh berada di peringkat atas timnya dan setelah menyajikan berbagai trofi untuk Liverpool, dia berkomitmen akhir musim saya mengundurkan diri. Dan per hari ini pujian datang bertubi-tubi. Penyesalan berusaha fans itu mencegah supaya Klopp tidak mengundurkan diri. Jadi artinya kalau seorang pemimpin memiliki leadership yang luar biasa, mengerti kapan harus turun, itu pujian malah mengalir. Ini kode keras banget nih kayaknya nih. Oh bukan, ini saya cerita. Saya cerita. Takutnya salah ditangkap gitu oleh masyarakat. Ya, saya bercerita bahwa kalau seorang leaders gitu ya, tahu kapan dia mesti turun, pada saat jaya-jayanya dia turun, itu justru kecintaan masyarakat itu banyak sekali. Dan sampai hari ini Jurgen Klopp tidak mengajukan satu nama siapa penggantinya gitu. Ya bebas-bebas aja. Dan itu menurut saya menjadi contoh yang baik sekali di persepak bolaan. Oh, di persepak bola. Di cabur sepak bola gitu ya. Kita salah ngundang narasumber ya. Kita pagi hari ini nggak bahas bola. Mas Ciko, tanggapannya atas pernyataan Bang Hensa tadi? Banyak yang benar, yang salah sedikit lah ya. Pada prinsipnya gini. Pada prinsipnya adalah satu tadi yang disampaikan. Memang itu kegelisahan dari teman-teman seperti John Muhammad dan Gita Putri. Tapi saya juga kurang setuju dibilang paslon 1 dan 3 berkoalisi judulnya. Tanda tanya? Kan banyak. Bukan berkoalisi, artinya ini kan cuma eskalasi dari gerakan sebelumnya. Ada hashtag asal bukan Prabowo. Ya kan? Nah, tapi ini menjadi makin kuat gerakannya sehingga muncullah salam 4 jari dari teman-teman di masyarakat sipil. Tafsirnya tadi kan tuh antara 2-2 atau 1-3. Tapi yang harus diingat itu tadi, ini bukan hanya untuk menghentikan Prabowo atau Gibran. Ini hanya termasuk untuk menghentikan cara-cara Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya dia. Gitu. Ini yang harus diingat. Ini yang harus diingat. Ini betul harus diingat ya. Jadi Pak Jokowi ini dengan segala keberhasilannya dalam bidang ekonomi maupun infrastruktur dan lain-lain itu akhirnya menjadi minus ketika dia menunjukkan dirinya adalah manusia biasa. Hanya sosok politisi biasa. Bukan lagi sosok negarawan yang didambakan atau diimpikan oleh masyarakat ketika mendukung dia periode pertama dan periode kedua. Nah, ini satu hal. Dan kita bicara 4 jari ini, kita jangan juga menafikan kemungkinan bahwa yang masuk adalah 1 dan 3 gitu di putaran putaran kedua itu kan. Karena saya melihat kalau pertarungannya antara 1 dan 3 akan lebih keren gitu. Ada lebih keren di putaran kedua. Kenapa? Karena jelas punya visi misi yang jelas dan sosok-sosoknya tuh punya rekam jejak yang jelas dua-duanya. Dua-duanya bisa membawa visi misi mereka masing-masing. Koalisi nih. Bisa membawa justru pertarungan. Justru bertarung di putaran kedua. Tapi saya mau challenge Bang Ciko. Tapi pertarungan jadi keren. Karena kalau paslon 2 ini kan Pak Prabowo sama Gibran ini kan nggak ngerti visi misi surveinya tinggi. Mereka nggak paham. Surveinya tinggi, visi misi jubir, visi misi think tank, bukan visi misi buah pikiran Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu. Visi misinya buah pikirannya. Pak Anies dan Caimin, saya yakin visi misi itu adalah buah pikiran mereka. Jadi ketika pertarungan nanti di putaran kedua itu lebih keren lah kalau kita ya berdua ya bos. Benar-benar tahan dulu. Udah lah ya, itu nggak diajak gitu. Bentar, Bang Uki. Siap. Gimana Bang Uki? Ini dikatakan mereka ini udah semakin solid nih kayaknya nih. Anda sepertinya solid, siap saling melawan kita kok. Ya ini kan sebenarnya kayak begini ya. Ini sebenarnya adalah langkah-langkah di mana apabila ya garis bawahi kata apabila terjadi 2 putaran, itu mereka ingin saling memastikan bahwa suara yang tidak lolos ke putaran kedua itu adalah untuk yang lolos ke putaran kedua tapi bukan paslon nomor 2. Kayak begitulah kurang lebih ya. Sehingga mereka harus saling puji ya. Saling saling menunjukkan keakraban. Embrionya Anda melihat jelas sekali dan ya. lain-lain gitu. Ini sebenarnya cuma kerja elektoral aja, nothing ideological. Nah, saya ingin menanggapi komentari Pak Hensat ya, Bang Hensat ya. Bukan karena MU kan? Ya. Pertama-tama saya penggemar MU ya. Yang kedua begini, tidak ada niatan Pak Jokowi untuk berkuasa lagi ya. Bahkan apabila dikatakan ingin 3 periode seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Ciko, ini sudah dibantah sendiri oleh Mbak Puan. Kecuali Mas Ciko ingin mengatakan bahwa Mbak Puan saat itu sedang berbohong, ya. Dan Ciko Hakim bertanya ke diri dia sendiri. Iya, atau Mas Ciko Hakim bertanya. Saya yakin Pak Jokowi mau. Yang kedua,
Yang kedua, asosiasi politik antara paslon nomor 2 dengan Pak Jokowi yang begitu tinggi, ya, yang korelasi antara approval rate Pak Jokowi dengan elektabilitas paslon nomor 2 itu positif. Ini erat kaitannya dengan ketegasan paslon nomor 2 mengusung narasi keberlanjutan, gitu. Demikian juga dengan paslon nomor 1, ya, yang mengusung perubahan dan konsisten sejak dulu. Nah, ini kan yang kasihan paslon nomor 3. Kenapa? Gitu. Perubahan kagak, keberlanjutan juga tanggung, ya kan? Akhirnya kehilangan apa? Kehilangan positioning di sini. Kehilangan positioning dan yang saya lihat ya, elektabilitasnya juga kalau nggak stagnan ya turun. Kurang lebih seperti itu. Dan Sama kayak Anda nggak sih sebetulnya? loh, kalau kami kan hanya melihatnya seperti ini aja. Kalau misalnya sudah semakin menipis yang tidak tahu tidak jawab, tapi namun elektabilitas kami nggak turun, artinya sebaran yang tidak tahu tidak jawab ini kurang lebih sudah sesuai dengan pola yang ada gitu. Jadi kami melihatnya begitu. Yang kami lihat ketika melihat survei itu bukan lagi soal kita sudah 50 atau tidak, tapi yang tidak tahu tidak jawab ini sudah seberapa tipis. Baik, Kurang lebih seperti itu. Nanti Bang Mardhani dan Bang Hensat seperti apa? Tahan dulu ya. Kita jeda dulu sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Mardhani, kalau saya mempertanyakan misalnya begini. Kalau dari pernyataan Bang Ciko, seakan-akan kayaknya udahlah ini di putaran kedua tuh sepertinya memang sudah ada penggabungan gitu ya, 1 dan 3 ini. Memang bisa di grassroots atau di lapisan bawah ini mereka ini bisa bertemu gitu loh. Yang pertama mungkin harus dilihatnya gini. Kenapa sih ada gerakan 4 jari, 1 sama 3 suka saling? Karena pertama anak presiden maju. Yang kedua presiden mau kampanye, menyatakan. Yang ketiga ada indikasi di banyak tempat gerakan kekuasaan invisible hand-nya yang melakukan. Nah itu menggerakkan. Sebuah energi besar tidak seperti ini loh demokrasi yang kita inginkan. Kita ingin demokrasi yang kalau bahasa pemilunya luber dan jurdil. Kalau secara umum ayo yang fair dong. Biarkan semua kontestasi. Sebenarnya kalau saya dari dulu kalau Pak Prabowo milih Erick Thohir, enak sekali gitu lah. Kontestasinya menjadi terserah presiden mau pilih siapa gitu. Tapi enak kontestasinya. Nah suasana ini kita udah 25 tahun reformasi loh. Kok masih jalan di tempat, bahkan step backward gitu, mundur ke belakang. Kita ingin ke depan. Dan apakah kita bisa bersatu? Nanti waktu yang akan melihat. Benar bahwa secara ideologis kita kelompok agamis, Ciko. Agak langka kan PKS sama PDI Perjuangan. Beberapa kita bersama, beberapa. Tetapi untuk kepentingan bangsa negara kita bisa diskusi. Karena negeri ini ketika founding fathers kita lihat, kelompok nasionalis dan agamis bersatu untuk melawan penjajah dan sukses. Menghasilkan. Benar bahwa ada nyebrang nih. Lebih mudah dari Mas Ciko ada 03 ke 02 karena sama-sama di tengah. Tetapi dengan adanya duanya nih dalam tanda kutip ada faktor Pak Jokowinya yang dalam tanda kutip lagi seperti seolah menggerakkan sebuah kekuatan besar agar 02 menang, yang harusnya presiden lagi-lagi enaknya jadi guru bangsa, itu akhirnya timbul di masyarakat tidak seperti ini. Kita sekarang ini tidak sedang berhadapan dengan nasionalis, dengan agamis, tapi kita sedang berhadapan kekuasaan yang sudah melampaui batas. Tapi kan banyak sekali produk-produk kebijakan di pemerintahan yang 10 tahun ini yang memang cukup banyak dikritisi, yang itu berkaitan dengan ideologi misalnya seperti itu. Ya kalau buat kami, apalagi kita di PKS, kita menolak banyak sekali kebijakannya Pak Jokowi. Karena kami PKS konsisten sebagai oposisi. Tetap oposisi yang kritis dan konstruktif. Ketika udah jadi keputusan kita akan jalankan. Tapi tetap kita, contohnya kita tetap menolak IKN, kita menolak Omnibus Law, kita menolak ketika kemarin ada undang-undang haluan ideologi Pancasila dan lain-lain. Kita konsisten karena kita ingin negeri ini benar-benar berdasarkan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, keadilan sosial, nyambung dengan Mas Anies Baswedan yang ingin menghadirkan adil makmur untuk semua. Nyambung lagi karena kita ingin perubahan. Kita melihat yang sudah dikerjakan Pak Jokowi ada baiknya, tapi ada banyak yang harus kita koreksi. Karena itu gerakan kita gerakan perubahan. Oke, Mas Hensat, kalau melihat tadi juga dikatakan bahwa sebenarnya kalau untuk kebaikan bangsa 1 dan 3 nampaknya nggak susah juga. Bahkan itu grace pun nggak susah tadi dikatakan. Kalau Yakin seperti itu? Bisa seperti itu. Lawannya sama ya. Lawannya kan Pak Jokowi itu sebetulnya. Jadi kalau tadi kalau kan saya tarik misalnya Bang Hensat ke DKI Jakarta aja,
betapa kerasnya PDI Perjuangan sama Anies Baswedan pada Oh iya, tapi kan per hari ini saya yakin mereka ada komunikasi gitu ya. Makanya Yakin dilihatnya sudah ada komunikasi? yakin saya. Tadi Oke. kan udah tunjuk-tunjukkan. buah dari komunikasi itu apa, Bang? Buah dari komunikasi itu apa? Menurut saya buah komunikasi itu terjadinya pada saat debat misalnya ya. Oke. Mereka seperti punya lawan yang sama Iya. gitu ya. Nah, terkait dengan 4 jari ini kan selama ini memang narasinya 02 itu adalah satu putaran. Satu putaran lebih hemat, lebih apa-apalah gitu ya, terserah dari 02-nya. Nah, kemudian masyarakat sipil merasa bahwa jangan dipaksain dong harus satu putaran. Gitu. Let us vote dulu. Makanya ada gerakan ini. Makanya ada gerakan 4 jari sebagai simbol bahwa rakyat juga kalau nggak satu putaran nggak apa-apa kok, mau 2 putaran boleh juga gitu. Yang paling penting kita mendapatkan pemimpin yang lebih dari kita gitu ya. Kalau Pak Jokowi kan adalah kita kan, ini lebih dari kita. Sehingga sehingga memang dicari yang terbaik. Prabowo Gibran ini kan mostly memang elektabilitasnya itu datangnya dari Pak Jokowi. Sehingga pada perjalanan yang 4 jari ini pun walaupun terlihat sincere gitu ya, tapi memang seperti dituju asal bukan Pak Prabowo yang memang perwakilan dari quote and quote ya, perwakilannya representatif dari Pak Jokowi. Jadi kalau kemudian ini membesar, saya nggak kaget juga. Karena inti dari komunikasinya adalah rakyat oke kalau memang harus 2 putaran. Kalau memang harus 2 putaran ya udah 2 putaran aja gitu. Jangan terus kemudian memaksakan harus 1 putaran dengan alasan misalnya lebih hemat. Kalau kemudian lebih hemat terus akhirnya ada protes dan chaos, itu kan jadi lebih mahal ongkosnya buat demokrasi di Indonesia. Jadi menurut saya apresiasi juga terhadap gerakan ini, hanya saja komunikasi politiknya harus pas. Tapi gerakan ini akan seberapa besarnya sih pengaruhnya nantinya, atau hanya gerakan saja yang sesaat dan masyarakat lupa nantinya? Oh, ini akan besar bila 1 dan 3 mendukung gerakan ini. Gitu ya. Karena walaupun ini nggak ada kaitannya sama 1 dan 3, tapi kalau untuk 2 putaran gitu ya, komunikasinya bila diamplifikasi oleh 1 dan 3, maka ini akan menjadi gerakan yang besar gitu ya. Tapi satu hal itu tadi menurut saya, kalau kemudian 02 cerdas ya, dia akan memanfaatkan gerakan ini dengan 2 itu. 4 itu bukan 3 sama 1 tapi ya 2. Aki aja udah bilang tadi cuma 3 juta, saya lebih prefer yang 10 juta katanya. Oh iya itu, dan itu betul gitu ya. Di medsos memang X itu punyanya 01, kemudian TikTok memang yang punya itu 02 gitu ya. Nah itu betul itu. Tapi tadi kan kita ada yang bicara, udah rutin loh sekarang live TikTok loh. Oh iya. Kejar ketertinggalan. Mengejar ketertinggalan. Nah, tapi satu lagi nih, di dalam disertasi saya itu kan tentang momentum politik, ada satu variabel yang bisa menghasilkan momentum politik itu yang namanya modal sosial. Nah, modal sosial ini yang nampaknya dikejar oleh para capres-cawapres. Misalnya yang paling dekat ya, modal sosialnya itu adalah masuknya artis-artis ternama atau selebritis ternama di dalam 01, 02, 03 misalnya. 03 ada Slank gitu ya, 02 ada Dewa 19. Kemarin 01 juga mendapatkan tambahan dukungan dari para komika. Jadi maksud saya modal sosial untuk memperbesar popularitas ini akan berjalan bareng dengan modal sosial untuk meningkatkan elektabilitas. Dan satu lagi, ini perjalanan masih jauh, hati-hati juga buat 02. Karena ada momentum politik yang kadang-kadang suka munculnya di ujung-ujung dan itu berdampak besar. Kita belajar dari Jawa Barat dan Jakarta. Jawa Barat ini agak unik karena orang bilang debat itu tidak menentukan. Tapi di Jawa Barat, di hari akhir debat itu, di final debat, pasangan Sudrajat Ahmad Saihu, waktu itu Gerindra dan PKS masih bersama, itu membentangkan 2019 ganti presidennya Ustadz Mardhani Alisera. Nah itu langsung berdampak besar dan akhirnya walaupun tidak menang, tapi pasangan asik ini dari nomor 4 naik jadi nomor 2. Jakarta sudah menjadi cerita yang lama. Jadi artinya memang di atas angin sekarang ya, tapi jangan salah kemudian bila ada momentum politik yang menurunkan itu bisa berbahaya. Dan ingat, 02 ini bukan saja tentang Prabowo dan Gibran. Tadi ada Pak Jokowi juga. Kalau salah-salah ketiga tokoh ini, itu menurut saya bisa berdampak elektoral yang cukup besar. Jadi memang harus
hati-hati juga memainkan. Tapi hati-hati tapi bisa jadi keuntungan juga pastinya ya. Oh Kalau iya bisa jadi keuntungan pastinya karena kan dia sudah di atas. Ya. Nah itu tadi yang saya sampaikan. Baik. Kalau 02 yang punya segalanya itu berada di atas klasmen versi lembaga survei, itu saya nggak kaget. Tapi yang justru mengejutkan kenapa sulit betul gitu 50% plus 1 yang harusnya gampang. Baik, kita minta tanggapan dari ketiga tim ses ya, usai jeda pada awal berikut kami akan kembali. Oke, saya ingin langsung kembali ke narasumber kita pada pagi hari ini. Bang Ciko Hakim, sudah siap Bang kalau misalnya putaran kedua nanti yang juga akan hadir lah begitu ya. Sudah siap menelan segala bentuk kritikan-kritikan pedas terhadap Anies pada saat dia menjabat sebagai gubernur untuk mendukung beliau lah gitu. Jadi gini, intinya nomor satu seperti dikatakan oleh Pak Mardhani, kita sama aja, kita fokus untuk memenangkan Pilpres ini di putaran pertama. Kalau bisa satu putaran, sama. Kita punya keinginan yang sama lah, sama UKI juga punya. Tapi kan memang trennya adalah mengarah ke 2 putaran dan lain-lain. Nah, tapi ke situ ketika bicara soal itu, ada kesamaan-kesamaan yang kita harus perjuangkan bersama kan itu ya, itu yang paling penting. Mana sih kita menimang-nimang gitu. Jejak selama ini kan kalau kita bicara ideologi ini masih dalam satu tataran, satu koridornya Pancasila kok. Ya kan ada ketuhanan Maha Esa, kita semua sepakat tentang itu, ada kemanusiaan yang adil beradab sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita punya kesepakatan soal itu. Soal BPUPKI dulu ya, yang mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kan ada orang kanan, ada orang di kiri dan tengah dan lain-lain. Ketika Bung Karno menjadi seorang presiden, Muhammad Natsir pernah jadi perdana menteri, ya kan? Jadi ini tokoh-tokoh yang dua-duanya tokoh yang nasional yang hebat-hebat gitu. Dan ini Indonesia bisa seperti ini karena perjuangan mereka semua. Jadi itu kita set aside tentang itu. Saya sendiri adalah pengkritik berat Anies, tapi kan kritik saya itu tentang kebijakan-kebijakan ya. Tapi minimal nih, ini muji-muji dikit ya, 5 tahun Anies jadi gubernur dikritik nggak pernah dilaporin sama orang, ya kan? Gitu kan, nggak pernah melapor-lapor ke polisi. Itu kan juga. Nah, Pak Ganjar juga ketika menjadi gubernur 10 tahun nggak pernah melaporkan orang karena dihina atau dicaci maki di medsos dan lain-lain. Nggak ada lah menggerakkan polisi atau represi-represi lain. Jadi intinya itu nanti kita bicarakan di putaran kedua. Tapi putaran pertama tentunya perjuangan kita adalah Ganjar Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden. Jangan-jangan nanti malah Ganjar Mahfud malah yang berhadapan dengan di putaran kedua kan begitu kan ya? Berhadapan dengan ya kubu 2 atau kubu 1. Oh iya. Ya kan bisa jadi dong. Ya. Tapi kan tadi gerakan 4 jari itu harus diingat. Belum tentu artinya adalah untuk koalisi di putaran kedua antara Anies dan Ganjar. Bisa jadi artinya nomor 2 nggak masuk putaran kedua, kan itu aja. Bang Ciko sedikit. Tadi kan Anda mengatakan sebenarnya kalau sama 01 kayaknya nggak susah juga, satu ideologi. Kalau sama 02 mungkin nggak nanti di putaran kedua? Apa? Cair gitu bersama gitu Bang. Iya kan? Iya, dalam politik semua kemungkinan kembali mungkin. ke rumah Tapi kalau kita bicara hari ini, kan kita melihat juga apa yang diinginkan oleh masyarakat. Politik ini kan yang penting apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ya kan, UKI kalau itu menurut UKI itu nggak penting. Ketika masyarakat bersuara dia selalu berpikir itu bukan organik, ya kan? Kita ini organik, Bos. Organik ini memang lebih mahal. Kalau dia pestisida semua isinya. Jadi repot. Jadi cara pikirnya soal ya kan, orang kalau ada yang organik nggak benar itu. Tapi Ciko dari tadi kan bicaranya kan soal rakyat begitu ya. Tapi kan Puan Maharani mengatakan pernah bilang juga kalau seandainya memang bisa Gibran dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, ini saya setback dikit begitu ya. Ya bukan tidak mungkin juga. Itu bahasa basi dong. Kayak kan dalam konteks ini Anda menyebutkan bahasa basi berarti. Emang iya, dan dia kalau kita ulang-ulang pernyataan dia kan itu kan ditanya oleh wartawan. Mungkin nggak? Ya mungkin aja. Tapi kan di situ udah ada Sandi Uno, udah ada Muhammad Mahfud MD yang udah kita godok secara serius. Tertutup nih 3 kedua itu apa? 3 kedua. 3 kedua udah tertutup. Begitu 3 kedua. Sementara waktu kita nggak memikirkan putaran. Tidak boleh. Oke. Bang Mardhani gimana Bang Mardhani? Sebetulnya tadi ngelihat kampanye indah ya, Mas Anies menyampaikan bahwa pendidikan. Bahkan kalau diferensiasi pendidikan gratis, makan siang gratis, internet gratis. Misal diferensiasi. Ada semua dong berarti ya. Dan 17 juta lapangan pekerjaan, kami ingin padat karya, pengangguran sangat rendah sekali. Kontestasi karya dan gagasan berjalan. Jika tidak ada anak presiden maju dan jika presiden tidak ikut serta. Nah karena itu sekarang buang faktor Jokowinya. Jangan ikut campur. Jadi guru bangsa aja. Biarkan Mas Anies dengan Gus Muhaimin, Pak Prabowo dengan Gibran, kemudian
siapa Pak Ganjar, biarkan kontestasi kalian tapi menjadi repot kalau presiden cawe-cawe. Dan sampai dari dulu sampai sekarang mau cawe-cawe terus, itu sikap yang harus dikritik jelas dan masyarakat harus awasi. Karena presiden itu orang paling berkuasa. Kalau di konstitusi kami di DPR cuma 2, dia bisa 17 otoritasnya, semua udah punya anggaran, udah punya aparat, udah punya otoritas, bahkan ditambah sekarang bonus. Hampir sebagian besar kepala daerah itu diangkat PJ gitu. Nah itu tambahan lagi. Presiden jangan bicara apapun tentang ini. Cukup rakyatku, saya jadi presiden, silahkan putuskan. Kan udah MK udah menang tuh, udah biarkan saja. Sekarang cawe-cawe terus. Dan ini yang bikin demokrasi kita turun jauh. Oke. Uki? Mas Uki. Ya, siap. Begini ya, jadi pertama-tama kan saya mau ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi, tadi saya ingin mengoreksi apa yang dikatakan Pak Mardhani. Pak Jokowi itu nggak pernah ikut kampanye, ya. Tapi bahwa Pak Jokowi mengatakan presiden, seorang yang menjabat presiden itu boleh memihak. Yang heboh jari itu. Ya, seorang presiden boleh memihak, itu memang hukum menyediakan ruang buat itu. Memang boleh memihak, ya. Di periode lalu bahkan seorang presiden kampanye langsung mengampanyekan dirinya sendiri. Dan itu adalah bukti bahwa seorang presiden boleh memihak dan boleh berkampanye dengan rambu-rambu tertentu. Melanggar undang-undang. Gitu ya. Dan contoh di luar negeri, di negara maju, seorang Barack Obama juga pernah mengampanyekan Hillary Clinton dan itu biasa-biasa saja gitu. Selama dia tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku. Ya. Jadi apabila kemudian ya Pak Jokowi menunjukkan gestur-gestur ya, ini kan tidak melanggar aturan-aturan tertentu. Gestur-gestur, kedekatan-kedekatan ya, apalagi Pak Jokowi juga pernah mengatakan bahwa saya dengan Pak Prabowo bersahabat selamanya, misalnya seperti itu ya. Dan ini fine-fine aja, nggak ada aturan-aturan yang dilanggar. Nah, terkait dengan cawe-cawe ini agak lucu ya. Dulu teman-teman di PDIP dan koalisinya Pak Ganjar itu juga mendukung cawe-cawe kok ya. Sampai ketika para pengamat opini publik mengatakan bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar pecah kongsi. Nah, sekarang ini langsung narasinya kecurangan. Dulunya narasinya cawe-cawe itu boleh. Bahkan Bang Adian Apitupulu juga pernah mengatakan ya bahwa presiden itu boleh memihak, dan itu kalau nggak salah di pemilu yang lalu ya. Artinya kalau misalnya 2019 lalu ya. Ya, artinya kalau misalnya kita menarik statement dari teman-teman paslon nomor 3 ya. Sebenarnya apa yang dilakukan Pak Jokowi hari ini fine-fine aja semuanya gitu ya. Cuman bedanya sekarang mereka sudah pecah kongsi. Jadi apa yang dikatakan dulu dengan sekarang jadi itu Obama mendukung Donald Trump akhirnya. Itu jadi mendukung Hillary. Itu kan suatu yang aneh. Ya, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Lu menjadi presiden pertama di dunia. Yang kedua, Mas Ciko, menjadi presiden pertama di dunia yang mendukung nah ini kan ada anaknya di situ. Ini kan baper, Jadi dia bukan hanya memundurkan demokrasi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Yang kedua, dalam konteks pemilu mengatakan bahwa ini adalah politik kebangsaan, saya pikir itu hanya bunga-bunga elektoral lebay ya. Dalam konteks pemilu kerja itu cuma 2 kok ya. Pertama adalah kerja ideologis ya. Ketika kita sudah melihat teman-teman dari paslon nomor 1, nomor 2 ya bisa mengesampingkan ideologinya ya, kemudian untuk membicarakan sesuatu ya, pemenangan dan lain-lain. Kalau bisa dukung penculik jadi presiden. Itu sebentar Mas. Itu bukan kerja ideologis. Coba, itu bukan ideologis, itu pragmatis. Gua nggak lagi jawab lu Mas Ciko. Yang kedua adalah kerja elektoral. Jadi apa yang dikatakan sama bapak-bapak ini murni kerja elektoral aja sih gitu. Untuk menampung suara satu sama lain nanti di putaran kedua gitu. Cuman Mas Ciko sendiri juga bilang tadi bahwa dengan paslon nomor 2 pun nanti apabila putaran kedua itu ada ya, politik itu cair gitu. Jadi nothing ideological. Ini bukan soal politik kebangsaan. Politik kebangsaan itu ketika kita dijajah, pemilu nggak mungkin. Seru loh tadi ya. Kalau dengar paslon 1, 2, 3 ini bicaranya tuh selalu dulu gitu. Dulu lo begini, dulu lo begitu. Padahal kayak belum move on gitu ya. Iya, padahal kita nih rakyat nih kan mikirinnya nanti itu mau gimana gitu. Bukan dulunya gimana. Nanti kalau Anies menang mau seperti apa, Prabowo menang mau seperti apa. Kemudian Mas Ganjar menang mau seperti apa gitu. Ya kalau dulu itulah dinamika politik ya. Kan sama semuanya juga ada pergerakan.
Yang paling konsisten ini mohon maaf, ini PKS aja emang dia di luar aja. Kalau PSI kan juga begitu, kan itu dulu kasih Itu mungkin buah dari award. sikapnya tadi itu. Ya, kan? Amin. itu kan dia kelihatan aja. Makanya di dapil juga ngelain heboh sendiri, dia santai aja. Soalnya konsisten ya. Iya, konsisten, orang udah tahu kalau di sana. Nah, sebetulnya sih begini ya, keinginan rakyat kan sebetulnya kehidupan yang lebih baik ya. Gimana Amin. caranya nanti setelah presiden yang baru itu kehidupannya kita lebih baik lagi, Lebih maju tidak lagi. meninggalkan hutang terlalu banyak, kemudian juga tabungan rakyat bisa nambah gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang sebetulnya diharapkan oleh rakyat. Nah, kalau dalam sebuah proses akhirnya nampak terlihat belat sebelah, itu juga akan mengganggu rasionalitas masyarakat, apalagi sampai kemudian menganggap tidak penting intelijensia rakyat Indonesia. 2019 dengan 2024 itu jauh berbeda. Kenapa? Pada saat 2019 rakyat mahfum bahwa Pak Jokowi bisa satu putaran lagi atau bisa satu periode lagi. Sehingga pada saat Pak Jokowi masuk, rakyat juga oke-oke aja. Nah, tapi pada saat 2024 memang mengharapkan ada pergantian kepemimpinan, ada pergantian tokoh gitu ya. Ya kan berganti nanti kan antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto. Iya, itu atau kan, nah itu makanya, itu berganti beneran atau berganti seolah-olah. Karena ada juga banyak sekali yang mengatakan bahwa Prabowo Gibran ini adalah metamorfosis dari Jokowi gitu ya. Jadi apa yang telah dilakukan 1, 2, 3 selama ini sih menurut saya, ya mereka punya strategi sendiri-sendiri. Yang sebetulnya akan menarik adalah nanti pada saat debat terakhir. Ya. So far Pak Prabowo belum pernah unggul dalam debat ya. Jadi yang pertama Anies unggul, kemudian yang kedua Ganjar unggul. Pak Mahfud konsisten 2 kali unggul di dalam debat Cawapres, walaupun kemarin Caimin berhasil menjadi dirinya sendiri. Nah nanti di debat Capres ini akan menjadi penting, pamungkas karena terutama untuk Prabowo biasanya kan Gibran yang menggendong Pak Prabowo, cuma mungkin karena tidak tampil baik pada saat debat Cawapres kemarin, Pak Prabowo yang akan menggendong Gibran. Dan rakyat pasti akan melihat bagaimana penampilan ketiga Capres ini. Kenapa saya katakan menarik? Tadi saya sudah contohkan bahwa di Jakarta misalnya, AHY Silviana Murni itu blunder terakhir di debat Jakarta yang mengakibatkan suara AHY stagnan di 17% tiba-tiba. Padahal banyak juga lembaga survei mengunggulkan AHY bisa lolos ke putaran kedua waktu itu. Kemudian yang terjadi di Jawa Barat, Sudrajat Saihu waktu itu berada di peringkat keempat, tapi momentum debat terakhir itu dimanfaatkan 2019 ganti presiden yang bisa membuat mereka meraih tempat di posisi kedua. Maka menurut saya hati-hati juga, walaupun lagi-lagi variabelnya 02 ini banyak. Ada menteri aja yang ketahuan mendukung 02 kemudian melakukan kebijakan yang tidak pro rakyat, ini pasti akan berdampak dengan elektabilitasnya. Jadi makin banyak kekuatan, mesti hati-hati 02. Detik-detik terakhir ya. Nah, apakah 01, 03 akan lolos? Memang kalau dari lembaga survei hasilnya 02 diunggulkan lolos ke putaran kedua. Dan nanti ya kita lihat 1 atau 3. Tapi yang jelas kalau balik lagi ke salam 4 jari, ini adalah sebuah gerakan, kalau menurut saya dari komunikasi saya membacanya, ini adalah sebuah gerakan untuk melawan kampanye 1 putaran saja. Jadi bukan untuk mendorong salah satu paslon. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih. Sukses untuk Anda semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Diskusi kita ini ya kembali lagi kepada masyarakat lah Ya, masyarakat lagi menilai ya. Oke.